Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kali ini akan membahas sebuah video kaum muslimin, ya, video yang menunjukkan ada acara yang sangat aneh dan nyeleneh. Tapi oleh para ahlul bid'ah, acara yang seperti ini disebut sebagai solawatan. Solawatan, ya. Nggak ngerti ini solawat yang seperti ini, yang modelnya seperti ini, solawat ajaran siapa? Nggak ngerti, ya. Coba kita simak videonya. Nah, kaum muslimin, ini sholawat model apa yang kayak gini kaum muslimin? Hah? Sholawat kok iku. Apa sholawat itu? Hah? Sholawat nggak ngena itu namanya. Ada lagi sholawat itu liriknya wik. Itu sholawat apa kaum muslimin? Coba kita simak videonya. Semuanya pasti suka. Semua pasti suka katanya. Suka apa? Suka sholawat seperti itu. Yang suka ya ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah yang suka seperti itu. Sholawat apa yang seperti itu kaum muslimin, ya? Wik. Coba kayak lagunya Panci di pinggir jalan. Nah, kan? Sama kan? Wik. Sholawat kok wik. Memang para pelaku bid'ah itu nggak ada puasnya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran yang sudah ada ditambah-tambah, dirubah-rubah, dimodifikasi supaya lebih menyenangkan. Padahal perintah sholawat itu jelas. Cara dan lafaz sholawat juga sudah jelas. Jelas diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Keutamaannya jelas, ya. Perintah bersolawat di dalam Al-Quran jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas. Kemudian dikatakan di dalam hadis, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man sholla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi biha asyron. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang tidak mau bersolawat kepadanya itu adalah orang yang kikir, orang yang pelit. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, rohima anfu rojulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya kemudian tidak bersolawat untukku. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi solawat yang seperti apa? Solawat yang seperti apa yang dijanjikan keutamaan tersebut? Apakah solawat hasil-hasil kreasi manusia yang seperti itu tadi? Apalagi dibacakan dengan cara yang seperti itu, diiringi musik sambil joget-joget, laki-laki perempuan campur baur. Ya enggak lah, enggak seperti itu. Ada aturan bagaimana kita bersolawat kepada Nabi dengan benar. Ada lafaz yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan solawat itu termasuk lafaz-lafaz zikir.
Terkhusus di hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan zikir itu dilantunkan dengan lemah lembut, dengan khusyuk. Kita resapi, kita berharap keutamaan dari apa yang kita baca tersebut. Bukan seperti itu caranya. Sambil pakai musik, diiringi musik, sambil berjoget. Ya, la ilaha illallah. Urusan agama ini kaum muslimin berbeda dengan urusan dunia. Sangat jauh berbeda. Kalau urusan dunia, kita bebas untuk berkreasi asal tidak melanggar rambu-rambu, tidak melanggar aturan agama Islam, tidak melanggar hukum Islam. Dan biasanya kalau orang yang pandai berkreasi di dalam urusan dunia, mereka adalah orang-orang yang sudah ahlinya. Ya, dan kita pun akan mempercayakan sebuah kreasi itu ketika dibuat oleh ahlinya. Memang kalau urusan dunia ini, semakin pandai berkreasi, semakin baik. Sebagai contoh, muncul produk-produk kendaraan baru, ya, mobil baru, motor baru, muncul bahan-bahan bangunan baru yang tadinya dari kayu, kemudian digantikan menjadi baja, sehingga tahan rayap, tahan karat dan sebagainya, tahan air, ya. Yang kemudian siap menggantikan kendaraan-kendaraan yang sebelumnya, siap menggantikan bahan-bahan bangunan yang sebelumnya. Yang mungkin kayu sudah langka, diganti dengan besi, diganti dengan baja. Ya. Dan biasanya akan dibuat dan didesain semakin bagus, semakin baik, semakin berkualitas dari yang sebelumnya. Ada penyempurnaan dari produk sebelumnya. Tapi kalau urusan agama dibuat seperti itu, malah rusak kaum muslimin, ya. Kalau kemudian orang-orang yang dikatakan ahli di dalam bidang agama membuat kreasi-kreasi dalam urusan agama, bahaya. Nanti muncul ibadah-ibadah yang baru, sholawat yang baru, sholat yang baru, zikir yang baru, puasa yang baru, dan kemudian diklaim punya keutamaan, punya kelebihan dari amalan yang sebelumnya. Sehingga lebih dipilih untuk diamalkan oleh manusia daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah terdahulu. Ya, kalau seperti itu rusak agama Islam. Rusak. Karena apa? Urusan agama ini kalau membuat-buat yang baru tidak akan pernah yang namanya menggantikan ajaran yang sebelumnya. Ya, dan tidak akan pernah dikatakan lebih baik dari ajaran yang sebelumnya. Ajaran yang ada, yang baru pada saat ini, seperti sholawat ini, tidak akan pernah yang namanya menggantikan atau lebih baik daripada sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang tadi, yang iku, yang wik, ya. Sampai hari kiamat, itu tidak akan menjadi bagian dari syariat Islam. Tidak akan menjadi bagian dari agama Islam, dan tidak akan pernah punya keutamaan, tidak akan punya fadilah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tidak ada dalil yang menjelaskan sholawat yang seperti itu memiliki keutamaan, dan mustahil bisa menyamai kebaikan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak akan pernah bisa menyamai, ya. Kalau diibaratkan, ya, sholawat Nabi itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu seperti mutiara yang paling mahal, yang paling berkualitas. Sementara sholawat karangan itu seperti sebuah barang yang tidak berguna, ya, tidak berguna. Jadi kita yang sehat dan waras tinggal berpikir, lebih memilih mutiara yang mahal harganya, yang paling berkualitas, atau lebih memilih barang yang tidak berguna. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.